my friends, introducing myself, my name is Yusri Nurdayanti Laya. Salam sejahtera bagi kita semua. Next, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mikroprosesor. Langsung saja pada pembahasannya, yaitu mengenai sejarah perkembangan mikroprosesor. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa mikroprosesor adalah salah satu jenis perangkat elektronik mini yang berisi sirkuit aritmatika, logika, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi unit pemrosesan pusat komputer digital. Selanjutnya, sejarah mikroprosesor. Mikroprosesor pertama kali diperkenalkan oleh Intel Corporation pada tahun 1971 berupa sebuah chip Intel 4004. Di sini chip 4004 berupa LSI, yang mana yang berisi rangkaian logika yang cukup besar karena chip LSI mampu menggantikan ratusan rangkaian yang digunakan dalam sistem mikrokomputer konvensional yang digunakan pada waktu itu. Selanjutnya, mikroprosesor tersebut dikembangkan menjadi 8 bit data dan jumlah instruksi diperbanyak menjadi 48. Instruksi dan nama barunya adalah 8008. Pada chip 8008 memiliki kecepatan proses yang lebih tinggi daripada 4004. Mikroprosesor Intel 4004 chip 4004 dan 8008 digunakan secara luas dalam berbagai bidang dan mampu memacu perkembangan industri dalam waktu yang sangat singkat, dan hanya dalam waktu 2 tahun berikutnya telah dikembangkan mikroprosesor standar 8 bit tipe 8080 yang merupakan penyempurnaan dari 8008 sehingga lebih canggih dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi serta jumlah instruksi yang lebih banyak. Dan 1 tahun kemudian pabrik-pabrik komponen elektronik yang lain terinspirasi dengan Intel 8080 dengan mengeluarkan berbagai macam mikroprosesor 8 bit dengan tipe yang sesuai dengan pabrik pembuatannya. Misalnya Motorola dengan tipe 6800, Signetic dengan tipe 2650, Rockwell dengan PPS 8 dan sebagainya. Selanjutnya pada tahun 1972, 8008 dengan bus data 8 bit digunakan oleh Don Lancaster untuk membuat cikal bakal personal komputer. Di sini kita bisa tahu bagaimana bentuk gambarnya. Next, pada tahun 1975 juga muncul mikroprosesor generasi ketiga yang dikeluarkan oleh Zilog Inc., yaitu dengan tipe Z80 yang kecepatannya, jumlah instruksi, dan kemudahan dalam operasional, dan pada saat itu pula pabrik-pabrik yang lain mulai berlomba-lomba untuk saling mengungguli antara yang satu dengan yang lain. Hingga saat sekarang, sebuah mikroprosesor yang cukup canggih dapat diperoleh dengan harga yang murah, tidak lain disebabkan oleh perkembangan teknologi pembuatan mikroprosesor yang sudah sangat maju sehingga kerumitan dalam suatu rangkaian ribuan hingga jutaan komponen dapat dibuat dalam satu chip yang kira-kira hanya berkurang lebih hanya 1 cm saja. Dalam pembuatan mikroprosesor dikenal bermacam-macam teknologi yang diterapkan. Pada masing-masing teknologi memiliki karakteristik tertentu yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, yaitu kecepatan proses, harga yang lebih ekonomis, atau dalam hal penggunaan daya yang sangat rendah. Dan sampai saat ini, mikroprosesor digunakan secara luas dalam berbagai bidang, baik yang menyangkut penggunaan langsung dalam sebuah sistem komputer personal sampai komputer mainframe, maupun bidang lain dalam sistem elektrik sampai mekanik yang memerlukan pengendalian yang langsung dapat ditangani oleh sebuah mikroprosesor, bahkan dari alat rumah tangga, alat hiburan, sistem komunikasi, industri, sampai dengan perlengkapan militer. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penginputan registrasi
data pada software Z80 Simulator. Pemrograman Z80. Di dalam pemrograman ini terdapat beberapa level, ada yang disebut level tinggi seperti bahasa Pascal, Visual Basic, pada program dan lain-lain. Sedangkan tingkat taraf sederhana biasanya seperti bahasa mesin dan bahasa assembly. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan bahasa mesin dan bahasa assembly. Yang mana bahasa mesin adalah menempati peringkat sebagai bahasa pemrograman tingkat rendah, sedangkan bahasa assembly atau perakitan mengacu pada bahasa programan tingkat rendah yang membutuhkan perakit untuk mengonversi instruksi ke kode mesin atau objek. Jenis program ini disebut program dalam bahasa mesin, yang mana hanya bahasa mesin yang dapat dipahami oleh sebuah sistem mikroprosesor. Oke, next. Langsung saja saya akan beralih kepada aplikasinya. Dan ini adalah tampilan dari Z80 Simulator. Nah, seperti yang Anda lihat di sini. Dan di sini kita akan membuat registrasinya. Untuk lebih jelasnya, saya akan membuat contoh bagaimana membuat registrasi data pada software Z80 ini. Contohnya, saya akan menginput nama saya sendiri. Untuk penginputan huruf nama, saya akan menyesuaikannya dengan menggunakan karakter yang sudah tersedia dalam tabel ASCII. Langsung saja kita jalankan perintahnya.
menjelaskan tentang cara penginputan registrasi data pada software emulator 886. Contoh move AH 09H yaitu nilai servis untuk mencetak karakter move AL. Karakter yang akan dicetak contohnya in 10H untuk melaksanakannya, sedangkan in 20H yaitu untuk menyelesaikan atau kembali ke DOS. Supaya lebih detailnya, kita akan langsung beralih kepada aplikasinya, yaitu aplikasi software emulator 8. Sebagai contoh, saya akan mencoba membuat penginputan registrasi data pada software emulator 886. Contohnya itu saya akan menginput nama saya sendiri. Yang terakhir saya akan menjelaskan input memori FCFS, SJF, dan AWT. FCFS, First In First Server, memiliki konsep yang sama dengan FIFO atau First In First Out, yang dimana antrian terdepan dahulu dilayani. Berbeda dengan Priority SJF atau disebut Shortest Job First, yang dimana melayani pekerjaan dengan durasi terpendek. Sebagai contoh FCFS, yang pertama kita akan menentukan P1-nya yaitu 10, P2 4, P3 8, dan P4-nya 6, P5-nya 2. Langsung saja kita terfokus pada tabelnya, yaitu tabelnya berisikan proses, burst time, dan waktu proses. Prosesnya kita bisa melihat di sini yaitu P1, P2, P3, P4, P5. Sedangkan burst time-nya yaitu P1 bernilai 10, P2 4, P3 8, P4 6, P5 2. Waktu prosesnya, yang pertama kita akan menghitung jumlah burst time-nya, yaitu yang ini 10 ditambah 4 hasilnya 14, 8 tambah 8
22 tambah 6, 28 tambah 2, 30. Sekarang kita akan masuk pada waktu prosesnya, yaitu yang pertama kita akan meletakkan yang 10 di waktu proses ini dengan angka yang sama. Yang kedua kita akan menambahkan 10 dengan nilai 4, hasilnya yaitu 14 ditambah 8, 22 ditambah 6, 28 ditambah 2, hasilnya 30. Dan nilai ini kita akan menghitungnya teman-teman bisa menjumlahkannya di kalkulator teman-teman sendiri, yaitu jumlahnya 104. Nah, begitu juga dengan penyelesaian yang selanjutnya. Oke, sekian dari penjelasan materi tentang mikroprosesor dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.